cepatnya itu bisa sampai 150, 180, 220, cepat sekali itu. Karena denyut jantung normal kita hanya di bawah 100. Ada yang bisa sampai berhari-hari. Nah, pada orang yang punya POTS syndrome ini, waktu dia berdiri itu denyut jantungnya bisa naik 30 sampai 50 kali, bahkan bisa lebih tinggi. Tentang serangan jantung melalui smartwatch. Lain kali kita review nih, bahas smartwatch saja. Boleh banget. Selamat datang di Seputar Jantung bareng Rin lagi dan pastinya sama Dokter JJ. Iya. Yoi. Nah, kali ini kita harus happy ya dok ya, nggak Iya, boleh stres ya dok ya. harus happy. Karena kali ini kita bakal menjawab pertanyaan lagi dok. Oh iya, Nah, oke. bakal jawab apa aja kita dok hari ini? Ya, saya hari ini sih kumpulin ada 8 pertanyaan yang saya sebut pertanyaan gado-gado karena nggak ada, saya nggak bisa mengelompokkan dalam topiknya, topik tentang apa, tapi ada macam-macam topiknya. Jadi gado-gado kita hari ini. Siap. Iya. Ya, siap dok. Kita langsung mulai dari pertanyaan pertama dok. Ada obat herbal untuk jantung bengkak gak dok? Iya. Nah, ini sengaja saya tampilkan pertanyaan ini karena banyak yang nanya tentang obat herbal. Nah, saya agak bingung juga karena ini jelas-jelas akunnya seputar jantung, dokternya dokter jantung, pengobatannya secara medis, tapi bolak-balik nanyanya tentang herbal. Nah, ini saya sebetulnya pengen nanya sama yang pada nanya-nanya herbal ini, apa nggak percaya sama obat dokter sehingga mintanya obat herbal, bukan minta obat secara medis ya, atau pengen nambah gitu, udah pakai obat medis, pengen minta tambahan obat herbal ya, entah kenapa takut betul sama obat secara medis. Nah, karena itu saya sebetulnya juga tidak mau menjawab tentang apa obat herbal buat jantung, tapi ini saya jujur aja Rin, saya baca dari ChatGPT. Jadi ini yang saya baca ini bukan pendapat saya, tapi ini adalah kalau di ChatGPT kan kumpulan dari data-data yang di seluruh internet lalu disampaikan di situ dirangkum. Di sini apa sih perbedaan antara obat herbal dengan obat medis dalam hal bahan, cara kerja dan regulasinya? Ini teman-teman perhatikan. Berdasarkan bahan dan sumbernya, obat medis itu biasanya mengandung bahan kimia yang telah diproses dan diformulasikan oleh perusahaan farmasi. Bahan aktifnya seringkali hasil sintesis atau derivasi turunan dari bahan alami yang telah diubah menjadi bentuk yang lebih efektif dan aman. Oh, ya. Sementara obat herbal terbuat dari bahan alami seperti tanaman, bunga, akar, atau ekstrak tumbuhan yang digunakan dalam bentuk tradisional atau modern tanpa banyak perubahan kimia. Nggak masalah ya. Lalu cara kerja. Cara kerja obat medis bekerja dengan mekanisme yang telah diuji dan terbukti secara ilmiah. Ini kata ChatGPT, bukan kata saya. Dengan dosis yang tepat dan efek yang jelas sesuai dengan kebutuhan medis tertentu. Sementara obat herbal umumnya bekerja secara lebih lembut, lebih soft gitu, dan bisa berinteraksi lebih lambat dengan tubuh. Meskipun beberapa obat herbal ternyata terbukti efektif untuk beberapa kondisi, banyak obat herbal yang belum memiliki bukti ilmiah yang kuat dibandingkan obat medis. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan. Obat medis diatur secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti Balai POM di Indonesia atau FDA di Amerika. Yang memeriksa, jadi ada yang ngawasin nih, yang memeriksa keamanannya, efikasinya, dan kualitas obat sebelum disetujui untuk digunakan. Jadi kalau obatnya udah beredar, itu berarti udah lewat pemeriksaan yang ketat. Sementara obat herbal seringkali kurang diatur dengan ketat dan mungkin tidak melalui uji klinis yang sama seperti obat medis. Kemudian yang keempat, efek samping dan resiko. Obat medis dapat memiliki efek samping yang umumnya sudah diketahui. Ya udah ada laporannya efek samping. Setiap kali kita beli obat kan hati-hati efek sampingnya ini gitu. Tergantung pada dosis dan penggunaan. Oleh karena itu, obat medis harus dengan pengawasan medis. Sementara obat herbal meskipun umumnya dianggap lebih alami, tetap dapat menyebabkan efek samping atau interaksi dengan obat lain, terutama jika digunakan tanpa pengawasan yang tepat.
Ya. Ya, mudah-mudahan menjawab ini. Saya tidak akan kasih tahu obat herbalnya buat jantung apa karena saya tidak pakai obat herbal terus terang saja. Mungkin barangkali ya dok ya, di pikiran teman-teman semua mungkin kalau herbal tuh seolah-olah kayak dari alam nih, mungkin gitu dok. Ya boleh juga, tetapi tadi sudah kita bahas ya. Mungkin nanti kita terlalu panjang debat soal herbal nanti. Oke, iya. Kita lanjut pertanyaan kedua aja deh dok. Baik, ya. SVT bisa berulang kah dok? Ya. Nah, jawaban cepatnya SVT bisa. Tapi saya jelaskan dulu SVT ya. Banyak teman-teman mungkin belum tahu. SVT itu singkatan dari supraventricle tachycardia. Nah, kita bahas satu-satu. Tachycardia itu artinya denyut jantung yang lebih cepat dari 100 kali per menit. Dan ini ada kelainan irama jantung di mana denyut jantung lebih cepat dari 100 kali, bahkan pada umumnya lebih cepat dari 150 kali per menit. Itu namanya gangguan irama jantung tachyarrhythmia. Tachy itu cepat ya, kalau beradi lambat. Ya, jadi kalau lebih cepat, ini gangguan irama yang mengganggu karena lebih cepat daripada seharusnya. Nah, ada kata-kata tadi supraventricle itu menunjukkan lokasi dari mana si sumber denyut jantung yang tidak normal itu berasal. Supra itu artinya di atas, ventricle itu bilik. Jadi kalau di sini ini bilik. Ini di atas bilik itu namanya serambi atau atrium ya. Atrium. Jadi supraventricle. Jadi si gangguan irama jantung yang cepat itu asalnya pencetusnya dari atas bukan dari ventricle. Nah, itu penting untuk dipahami secara sederhana oleh teman-teman karena memang gangguan irama jantung yang cepat itu tachyarrhythmia tadi itu satunya dari atas ventricle, supraventricle, satunya dari ventricle. Nah, ini penting membedakan itu karena yang dari supraventricle SVT itu lebih jinak. Sementara yang dari ventricle itu ganas. Apa maksudnya jinak ganas? Itu artinya mengancam nyawa. Yang ganas VT. VT itu ventricle tachycardia, berarti dari bawah sini. Itu ganas. Orang kena gangguan irama itu dalam waktu singkat kalau tidak segera ditangani dengan cepat bisa terus terang bisa kehilangan nyawa. Tetapi yang SVT, supraventricle tachycardia, dia tidak mengancam nyawa. Berapa lama dia bisa berlangsung? Ada yang hitungan detik, menit, jam, bahkan bisa berhari-hari. Saya pernah dapat pasien yang sampai sudah 4 hari dengan gangguan irama SVT itu. Belum balik lagi jadi normal, tetap aja lajunya cepat. Cepatnya itu bisa sampai 150, 180, 220, cepat sekali itu. Karena denyut jantung normal kita hanya di bawah 100 harusnya. Ya, tetapi karena dia tanda petik tadi jinak, ada yang bisa sampai berhari-hari pasiennya ya masih hidup. Beda kalau dia VT tadi, ventricle tachycardia, dari pencetusnya dari si bilik ini. Itu hitungan menit kalau nggak ditangani, mungkin sudah nyawa taruhannya. Ya, nah jadi dia kambuhnya pun juga bisa berbeda-beda. Kalau yang si SVT tadi, ada orang yang jarang sekali kambuhnya, setahun cuma sekali. Ada yang bulanan, tiap bulan gitu ya. Pencetusnya pun tidak jelas. Kadang-kadang kaget. Nah, ini kadang-kadang cuma misalnya lagi naik kendaraan kena masuk ke lubang jegluk gitu, dia tiba-tiba kambuh. Kadang-kadang nggak lagi ngapa-ngapain, lagi nonton TV tiba-tiba kambuh. Dan kambuhnya terus terasa debaran jantungnya cepat sekali. Ya, tidak menentu ya dok ya? Nggak jelas itunya. Pencetusnya kadang-kadang nggak tahu juga kenapa. Ya, jadi kadang-kadang kalau lagi kambuh, pasien pun bisa merasa seperti bajunya goyang-goyang karena denyut jantungnya sangat cepat. Ya, nah umumnya ada yang dia dengan batuk, dengan kayak tahan napas begitu sudah hilang sendiri di rumah. Tapi ada juga sebagian yang harus datang ke UGD dan harus diberikan obat, disuntik atau dilakukan namanya manuver Valsalva. Itu saya pernah bikin video pendek soal itu, nanti teman-teman bisa scroll di akun seputar jantung untuk cari itu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi awalnya adalah apakah SVT bisa kambuh atau bisa berulang? Jawabannya adalah bisa, tapi sudah paham ya mekanismenya. Ya, oke. Kita lanjut dok, pertanyaan ketiga. Dok, saya CHF, HHD di usia 25 tahun, apakah bisa hamil? Nah, oke. Ini pertanyaan juga saya angkat begini karena begini. Ini pasien ini wanita udah jelas ya yang nanya usianya 25 tahun. Sudah didiagnosis CHF. CHF itu teman-teman, CHF itu singkatan dari
congestive heart failure atau bahasa Indonesia gagal jantung. Gagal jantung itu artinya kemampuan kerja jantungnya sudah melemah. Pasien kalau sudah didiagnosis CHF, mestinya itu sudah oleh dokter jantung. Nah, saya mesti tegas ini, pasien-pasien yang seperti ini sudah ditangani dokter jantung. Mau nanya pertanyaan yang penting seperti ini, keputusan yang penting boleh hamil atau tidak, jangan di medsos tanyanya sama dokter yang merawat. Jadi pertanyaan yang sifatnya konsultasi, apalagi itu untuk suatu keputusan yang penting. Itu harus tanya sama dokter yang merawat, karena pasti dokter yang merawat ini yang paham betul kondisi pasien, ya. Tapi saya akan memberikan jawaban yang edukasi. Edukasi itu artinya jawaban yang secara umum. Untuk semua kasus wanita yang masih muda, yang ada kesempatan untuk hamil, dan wanita ini punya penyakit gagal jantung, maka jawabannya adalah, pada umumnya kalau ke dokter jantung, jawabannya adalah tidak dianjurkan hamil. Karena resikonya sangat tinggi. Resikonya bisa terhadap janin. Janinnya karena ibunya gagal jantung, janinnya bisa terganggu pertumbuhannya, tidak optimal pertumbuhannya, ya, berat badan lahirnya rendah, bisa asfiksia janin waktu lahir itu, ya. Bisa juga kalau ibunya terus minum obat misalnya, ya, nggak sadar terus minum obat-obatan jantungnya, sebagian bisa berbahaya, menyebabkan cacat bawaan pada si janinnya, atau yang terjelek janinnya juga meninggal, ya, itu untuk janinnya. Untuk si ibunya juga bahaya, karena ibunya dengan kehamilan itu, dan juga nanti kalau bertahan kehamilan sampai persalinan, itu beban kerja jantungnya meningkat. Karena beban volume darah, dan dia harus memberi makan dua orang gitu, ya. Nah, itu meningkat 50% lebih. Jadi itu jantungnya harus kerja lebih keras. Dan itu menyebabkan jantung yang udah lemah, capek, gagal jantungnya bisa tambah berat, bisa resiko kena hipertensi pada kehamilan, eklamsi namanya pada kehamilan itu, eklamsi yang sampai badannya bengkak semua, sampai kejang-kejang begitu, ya. Bisa terjadi gangguan irama jantung yang lebih hebat pada kehamilannya. Kemudian bisa terjadi kejadian namanya tromboemboli. Tromboemboli itu terjadi gumpalan darah, terus tersumbat. Jadi bisa macam-macam terjadi, bahkan karena pada waktu hamil tuh si pasien ini pasti dilarang untuk minum obat kalau dia mau melanjutkan kehamilan, karena sebagian obat-obatan jantung mengganggu janinnya. Jadi kondisinya akan memburuk, bisa sesak hebat, bisa sampai nyawa taruhannya. Jadi pada umumnya dokter kalau ditanya, boleh hamil lagi nggak dok, saya ada gagal jantung, pada umumnya pasti dijawab tidak boleh. Nah, kenapa pada kasus-kasus tertentu ada juga yang diizinkan hamil lagi oleh dokternya? Makanya saya bilang tadi, tanyanya sama dokternya, karena dia yang tahu persis. Karena ada juga pasien-pasien yang walaupun menderita gagal jantung, misalnya saya pernah bahas itu PPCM namanya. PPCM itu peripartal kardiomyopati, yaitu satu kelainan atau gagal jantung atau kardiomyopati, gangguan si jantungnya setelah melahirkan. Tapi setelah melahirkan, pasiennya berobat rutin, lalu sembuh. Pompa jantungnya balik lagi normal, dan itu setelah setahun 2 tahun stabil, dokternya mungkin akan mengizinkan kalau pasiennya mau hamil lagi. Saya punya kenalan seorang dokter umum yang kena seperti itu, lalu dia hamil lagi. Dan ternyata ya sudah melahirkan anaknya baik, ibunya juga baik. Bisa, tapi itu kasus demi kasus. Yang paham, yang ini boleh, yang ini tidak, itu adalah dokternya masing-masing. Tapi secara umum sebagian besar itu pasti kita bilang sebaiknya jangan hamil lagi. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Kita lanjut dok ke pertanyaan keempat. Dok, kenapa sih kemoterapi bisa pengaruh pada kinerja jantung? Oke, ya ini pasien-pasien yang harus melewati kemoterapi pada umumnya memang dikonsulkan ke dokter jantung, baik dia punya sakit jantung maupun tidak. Karena justru obat kemonya itu, sebagian obat kemo seperti contohnya doxorubicin itu memang bisa mempengaruhi kerja jantung. Jadi bisa terjadi gangguan fungsi jantungnya, bisa terjadi kardiomiopati namanya, otot jantungnya, ya. Kemudian bisa juga menyebabkan serangan jantung juga bisa. Sebagian pasien-pasien itu menjadi darahnya menjadi lebih kental, lalu terjadi
gangguan aliran darah di koroner dan tersumbat dan serangan jantung. Nah itu untuk mengantisipasinya pasien-pasien yang dilakukan kemo sebelum di kemo biasanya dikonsulkan ke dokter jantung, diperiksa rekaman jantungnya, EKG-nya, diperiksa echo, fungsi pompa jantungnya berapa persen. Nah kalau fungsi pompa jantungnya jelek, kadang-kadang memang dianjurkan untuk ditunda dulu, lalu diperbaiki dulu kondisi jantungnya, baru masuk ke kemoterapi ya. Kadang diperiksa laboratorium juga hormon yang berhubungan dengan jantungnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan juga setelah kemonya, kalau nanti berapa seri kemonya gitu, biasanya nanti dikonsulkan kembali ke dokter jantung untuk dievaluasi ulang. Atau kalau ada keluhan pasiennya yang tadinya nggak apa-apa terus sekarang sesak-sesak napasnya, nah itu biasanya juga dikonsulkan dokter jantung untuk dievaluasi ulang apakah ada gangguan nggak jantungnya. Gitu. Ya. Pertanyaan kelima, Dok. POTS syndrome itu apa sih, Dok? Ya, nah ini saya bilang makanya pertanyaannya gado-gado ya. Nanya ke sini ke sana kemari nih. Ini ada mungkin dari teman-teman yang follow seputar jantung dapat diagnosis ini dari dokternya. Biasanya anak-anak muda yang kena POTS ini. POTS ini singkatannya adalah postural, P-nya, O-nya ortostatik, PO, T-nya takikardi, S-nya sindrom. Jadi sindrom takikardi. Takikardi itu denyut jantungnya lebih cepat yang tergantung dari postur. Postur ortostatik itu maksudnya kalau dia dari posisi tidur lalu berdiri, denyut jantungnya menjadi lebih cepat. Nah, pada umumnya memang kalau kita tiduran terus tiba-tiba berdiri, itu denyut jantung kita memang akan meningkat. Jadi kita umumnya denyut jantung kita tuh 70, 80. Nanti kalau kita berdiri itu naiklah denyut jantungnya sekitar 10 sampai 15 kali denyutnya. Tapi nggak lama-lama, nanti kalau berdiri udah berapa detik, nanti dia akan reset lagi, balik lagi stabil seperti yang seharusnya. Nah, pada orang yang punya POTS syndrome ini, waktu dia berdiri itu denyut jantungnya bisa naik 30 sampai 50 kali, bahkan bisa lebih tinggi dari itu dan bisa bikin dia kayak dizzy gitu, kayak mau jatuh, kayak lemas ya, enteng gitu, rasa ringan tiba melayang begitu. Dan sebagian juga kadang-kadang disertai juga dengan tensinya agak turun begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ini karena imbalance dari neurologi ya, hormon-hormon yang di dalam tubuh yang mengatur sehingga si pembuluh darahnya tuh kayak terlalu rileks begitu. Nah itu makanya cara mengatasinya biasanya harus cukup cairan. Karena dia terlalu rileks, terlalu lebar begitu sehingga tidak terisi, sehingga jadi tensinya jadi turun, denyut jantungnya jadi kompensasi cepat seperti itu. Jadi mengatasinya tadi banyak cairan atau juga konsumsi garam ditingkatkan begitu. Disuruh olahraga, pasien exercise ya, exercise yang aerobik untuk membantu untuk penanganannya. Kemudian juga ada saran pakai pakaian yang agak lebih ketat di bagian bawah supaya ngepres begitu, supaya pemudahnya nggak terlalu longgar gitu ya. Nah, memang agak susah juga pengobatannya. Ini kalau cara taunya bagaimana? Cara taunya kita bisa lakukan semacam tes yang kita sebut tilt table test. Oh, gimana tuh, Dok? Tes ini satu tes, table tuh meja ya, ini sebetulnya tempat tidur ya. Tilt itu sebetulnya tilt itu dimiring-miringkan begitu. Jadi tesnya di pasiennya ditidurkan di tempat tidur begitu dalam kondisi begini, lalu nanti tiba-tiba ditegakkan. Jadi waktu tidur dilihat, sebenarnya sederhana aja itu. Waktu tidur dilihat, dihitung tensinya, nadinya berapa, nanti tiba-tiba ditegakkan begitu dan nanti akan dihitung lagi tensi nadinya berapa. Ya kalau naiknya seperti yang kriteria tadi lebih dari 50 kali, 30 sampai 50 kali itu ya ini POTS syndrome. Tapi walaupun ini agak sulit juga pada anak-anak muda, tapi pada umumnya dengan bertambahnya umur, ya biasanya pada anak-anak muda 20 tahunan kurang begitu. Tapi dengan bertambah umur, nanti biasanya akan dengan sendirinya hilang begitu, terus normal kembali. Jadi hampir nggak ada sih, saya nemuin juga yang udah tua-tua gitu masih kayak begitu juga, jarang sekali. Tapi jujur saya pernah ngerasain, Dok, diri langsung pusing gitu kan, kayak badan tuh mau jatuh tapi pusing gitu loh, Dok.
Mungkin Berarti itu termasuk ya? waktu kamu masih lebih muda kali. Iya. Sekarang udah agak tambah, udah makin berkurang. Dan ditambah juga saya olahraga. Ya. Nah, hal itu udah nggak pernah lagi. Mungkin Ya. kayak beberapa tahun udah nggak kerasan lagi. Iya, saya kira juga begitu. Saran yang sederhana buat teman-teman yang muda-muda yang mengalami itu, olahraga rutin, minum banyak ya. Kemudian nggak usah terlalu cemas sekali. Nanti dengan bertambah umur nanti juga biasanya rilis. Yang penting hidup sehat berarti ya, Dok. Iya. Pertanyaan ke-6, Dok. Saya penyumbatan 30-40%. Apakah saya harus minum pengencer darah dan statin seumur hidup? Oke, ini bagus juga ya. Jadi penyumbatan itu atau penyempitan itu umumnya di atas 70%. Kita udah pernah bahas ya di video sebelumnya bahwa kalau di atas 70% kita sarankan dipasang ring. Berarti kalau 30-40% aja kan pakai obat. Nah, obatnya ini kita sebut namanya pencegahan primer. Apa maksudnya pencegahan primer? Pasiennya belum pernah kena kondisi akut kayak serangan jantung gitu. Belum sampai menimbulkan masalah itu si plaknya itu. Jadi ini namanya primer. Dikasih obat untuk mencegah jangan sampai kena, jangan sampai kejadian. Kalau udah pernah kena kejadian, misalnya udah pernah kena serangan jantung tersumbat total, lalu dikasih obat pencegahan namanya pencegahan sekunder. Ya, kalau pencegahan sekunder no debat. Ya, nggak ada perdebatan, semua dokter sepakat. Kalau sudah pernah kena, maka kita harus kasih obat untuk pencegahan sekunder supaya jangan kena lagi. Tapi kalau pencegahan primer, apakah harus diberikan supaya jangan kena di kemudian hari? Mesti nggak minum obat terus-terusan pencegahan. Nah, satu obat itu obat golongan statin. Obat golongan statin itu obat kolesterol ya. Itu contohnya simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin itu yang sering. Nah, apakah perlu pencegahan primer pakai obat statin pada orang yang sudah ada plak 30-40%? Itu perlu. Nah, itu setuju semua dokter. Nah, tetapi ada golongan obat kedua, obat pengencer darah ya. Pada umumnya kita kasih aspirin. Nah, apakah aspirin perlu pada kondisi ini? Nah, itu perdebatan memang. Ya, sebagian mungkin akan memberikan, sebagian tidak. Pada umumnya ini terlepas dari dia punya plak 30-40% atau enggak ya. Pada umumnya kalau pasiennya beresiko tinggi ya untuk terjadinya kondisi di kemudian hari, kondisi kardiovaskuler atau kondisi jantung, misalnya pasiennya ada faktor risiko yang berat seperti diabetes, ya perokok pasiennya, tapi umurnya sekitar antara di bawah 60 begitu. Nah, itu biasanya kita kasih ya. Nah, kalau di atas 60 tidak ada faktor risiko apa-apa, malah kita nggak kasih karena takut perdarahan. Karena makin usia makin tua, tapi kalau faktor resiko jantungnya nggak terlalu, nggak ada diabetes, ya plak ada tapi nggak seberapa begitu, umumnya malah nggak kita kasih. Ya, supaya jangan kena perdarahan. Pasiennya kalau resiko perdarahan, resiko lambung itu kita timbang-timbang untuk diberikan atau tidak diberikan. Nah, kembali ke pasien ini 30-40%, kembali ke si profil pasiennya umurnya berapa, ada diabetes atau enggak, merokok enggak, gemuk apa enggak, resiko perdarahan atau enggak. Nah, itu nanti ditimbang. Masing-masing pasien akan ditimbang oleh dokternya, pasien ini perlu enggak pengencer darah. Tapi kalau obat golongan statin tadi pasti diberikan. Ya, jelas ya? Jelas, Dok. Lanjut pertanyaan ke-7. Dok, bahas VO2 max dong. Nah, VO2 max ya, sebetulnya ini bukan terlalu bidang keahlian dokter jantung, tapi ini memang sekarang ini dengan orang pada lagi maraton, hype begitu marak, maraton, pakai smartwatch. Nah, itu orang jadi tahu tuh VO2 max. Yang dulunya nggak ngerti apa VO2 max, sekarang pakai smartwatch katanya bisa juga ngukur VO2 max. Saya sih belum tahu caranya, saya nggak termasuk yang ikut tren, ikut maraton dan lain-lain itu, tapi smartwatch bisa periksa VO2 max, walaupun saya rasa tidak akurat 100% ya. Tapi ini jadi kita perlu paham VO2 max. Saya jelaskan secara sederhana aja. VO2 max itu adalah kemampuan dari tubuh kita untuk secara maksimal mengkonsumsi oksigen. Nah, itu satuannya mililiter per kilogram berat badan per menit. Jadi kemampuan tubuh kita untuk menggunakan oksigen secara maksimal, ya.
Jadi tentu itu tergantung dari jantungnya mesti bagus supaya jantungnya bisa mensirkulasikan oksigen ke seluruh tubuh. Paru-parunya tentu harus bagus supaya paru-parunya kan bisa menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Tetapi juga tubuhnya harus punya kemampuan untuk menarik oksigen untuk bekerja, dan itu berarti harus ada massa otot yang cukup. Kalau orangnya massa ototnya kurang, berarti kemampuan konsumsi oksigennya juga pasti lebih rendah. Nah itu sebabnya pada laki-laki pasti lebih tinggi VO2 max-nya daripada wanita. Makin usia bertambah pada umumnya, kecuali usia bertambah dia latihan gym terus atau angkat beban terus. Tapi pada umumnya latihan, kalau nggak latihan, usia bertambah tentu massa ototnya juga makin berkurang dan dia pasti akan menurun VO2 max-nya. Orang yang gemuk, yang lemak semua, ya tentu VO2 max-nya juga berkurang. Orang yang sakit jantung, sakit paru-paru, tentu VO2 max-nya berkurang. Secara umum normalnya VO2 max itu kalau laki-laki normal standar 35 sampai 50 ml per kilogram berat badan per menit. Artinya setiap menitnya tubuhnya per kilogram berat badannya bisa secara maksimal pada saat dia aktivitas maksimal ya. Ini bukan lagi istirahat, pada saat aktivitas maksimal dia bisa memanfaatkan 35 ml oksigen. Kalau wanita kurang lebih antara 27 sampai 40 ml per kilogram berat badan per menit. Kalau atlet karena dia terlatih ya. Jadi kapasitas parunya, kardionya, kardiovaskulernya, termasuk otot-ototnya semua berfungsi maksimal sehingga bisa memanfaatkan oksigen lebih tinggi, itu bisa lebih dari 70 ml per kilogram berat badan per menit. Nah, bagaimana cara menghitung kemampuan ini VO2 max dari masing-masing orang? Nah, itu memang sekarang lagi hype, orang pengen periksa itu. Ya, kalau pakai, saya nggak tahu pakai smartwatch bisa seberapa akuratnya, tapi saya rasa tidak mungkin bisa akurat seperti kalau kita pakai pemeriksaan. Ada pemeriksaan namanya CPET, CPET ya. Cardio Pulmonary Exercise Test, itu singkatannya. Ada kardio, ada jantung, pulmonary itu paru, exercise test. Jadi itu sebetulnya mengukur kapasitas kemampuan dari jantung, dari paru-paru, dan juga otot-otot pada saat bekerja dipaksa bekerja maksimal. Prinsipnya kurang lebih seperti tes treadmill, tapi ada alat khusus, parameter khusus untuk bisa menilai itu VO2 max-nya. Nah sekarang lagi hype, mungkin orang-orang yang mau ikutan lomba maraton, lomba apa gitu, periksa dulu VO2 max-nya supaya tahu dia kemampuan, kapasitas maksimal dia berapa, gitu kira-kira. Iya, jelas dok. Iya. Pertanyaan ke-8 dok. Nah, smartwatch itu kan sekarang udah canggih banget, udah bisa menghitung atau mengukur kadar oksigen, udah bisa mengetahui juga lewat denyut jantung kita. Nah, apakah bisa dok kita itu tahu tentang serangan jantung melalui smartwatch? Nah, ini agak ini ekstrim berlebihan ya, tapi entah mungkin di kemudian hari harapan kita smartwatch ini atau entah apalah smart gadget bisa membantu kesehatan sampai sedemikian rupa. Jawaban singkatnya sih saat ini belum bisa untuk mendeteksi serangan jantung atau bukan mendeteksi. Kalau orang kena serangan jantung, si smartwatch-nya bisa memberitahu gitu, memberikan informasi di situ. Belum bisa ya. Tetapi memang smartwatch itu dia bisa mendeteksi tadi denyut jantungnya. Nah, apakah orang serangan jantung denyut jantungnya otomatis berubah? Ada yang iya, ada yang enggak. Ya, itu masalahnya. Ya, dan kalaupun ada perubahan denyut jantung, kan nggak spesifik, bukan hanya serangan jantung yang bikin itu. Kalau ada gangguan irama jantung juga bisa saja terjadi, sehingga nggak spesifik. Perubahan EKG juga bisa. Smartwatch bisa lihat perubahan EKG. Ada pasien yang pernah datang sama saya, kasih screenshot dari hasil rekaman smartwatch-nya bagaimana ada denyut jantung yang loncat. Dia merasakan denyut jantungnya loncat, direkam, direkam di HP, kasih lihat saya, oh betul itu. Itu gambaran namanya denyut jantung ekstra. Ya, ada ekstra sistol dan gambarannya bagus. Ya, bisa terekam. Dan itu akurat itu kalau itu. Iya. Ya, bisa juga menggambarkan perubahan rekaman irama jantung namanya atrial fibrilasi. Itu si smartwatch, tapi smartwatch yang ini ya, yang memang bermutu gitu, berkualitas bisa itu, bisa mendiagnosis itu. Bisa membantu sehingga tinggal tunjukin EKG-nya sama dokter bisa langsung oh iya betul ini atrial fibrilasi. Tapi serangan jantung itu rekaman EKG-nya
mesti 12 lead namanya, 12 sandapan. Jadi kalau kita rekaman jantung kan tempelannya banyak. Yaitu sama di tangan, di kaki, itu supaya rekamannya ada 12. Dari 12 itu kita melihat perubahannya untuk menentukan ini serangan jantung, kenanya di bagian mana. Itu memang harus 12 itu. Jadi kalau di smartwatch kan cuma satu lead, cuma satu sandapan aja gitu, dan itu hanya menunjukkan kalau irama berubah. Jadi tidak serta-merta kita bisa mendiagnosis serangan jantung berdasarkan smartwatch. Mungkin memberikan sedikit petunjuk ya, tadi bisa berubah rekamannya berubah bisa sedikit ya, berubah denyut jantungnya, tensinya dia bisa ukur, kadar oksigennya bisa ukur, tapi tidak spesifik karena ada juga kondisi-kondisi lain yang selain serangan jantung juga bisa saturasi oksigen turun, tensi turun begitu. Jadi jelas ya. Jelas ya. Tetap harus periksa ke IGD. Kalau curiga serangan jantung, jangan smartwatch patokannya, harus ke IGD yang punya fasilitas untuk dipastikan serangan jantung. Iya benar, dan sekalian tambahin sedikit dok, ini mungkin nggak bahas jantungnya, tapi lebih bahas ke smartwatch-nya. Tadi barusan dokter JJ udah ngebahas juga teman-teman bahwa smartwatch zaman sekarang udah bisa ngecek detak jantung, oksigen segala macem, bahkan sampai tensi. Saya tambahin sedikit, itu nggak semua smartwatch yang bisa. Mungkin mohon maaf, yang masih budget harganya itu belum bisa. Tapi kalau memang udah terbukti klinis, mungkin udah ada sertifikat segala macamnya. Karena udah banyak banget dok, smartwatch itu ada sertifikatnya, udah banyak. Saya nggak terlalu ngikutin malah. Iya. Nah bahkan ada beberapa yang memang bisa tensi. Ada yang bisa ini, bisa itu, lebih akurat lagi. Jadi teman-teman semua jangan, lihat smartwatch, harganya mohon maaf masih budget. Jangan dipercayain 100%. Bahkan yang mahal pun jangan 100% juga ya dok ya. Gitu ya? Iya. Dan kali kita review nih, bahas smartwatch. Boleh banget. Oke. Iya. Dok, kita udah menjawab semua pertanyaannya. Pertanyaan cukup gado-gado, seru banget dok. Kita belajar baru lagi teman-teman ya. Dokter JJ terima kasih banget sudah menjawab ya. Semoga, saya yakin ini pasti membantu teman-teman semua. Saya juga belajar lagi dari dokter JJ juga. Terima kasih dokter JJ atas waktunya, dan pastinya teman-teman semua jangan lupa di like, di komen, dan pastinya di subscribe. Di next video langsung aja komentar ya. Dan pastinya salam jantung sehat teman-teman semua ya.